Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Lediana dengan NPM 2141186 dari Prodi S1 Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rasio manusia. Rasio manusia adalah potensi kognitif yang terdapat dalam diri manusia. Fungsi rasio manusia dalam Islam adalah sebagai media yang dapat menghantarkan manusia pada Tuhan. Rasio manusia merupakan metode untuk menentukan kebenaran atau memecahkan permasalahan melalui penalaran. Dengan menggunakan rasio, manusia dapat mengenali eksistensi Tuhan dan ditemukan melalui kerja rasio. Tetapi rasio sifatnya terbatas, sehingga Tuhan perlu menurunkan petunjuk kepada manusia lewat seorang nabi yang berupa wahyu. Rasio manusia memiliki dua macam ilmu yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, yaitu ilmu nomotetikal atau hukum sebab dan akibat, dan ilmu rasa atau ilmu normatif. Akal atau rasio manusia dapat menggunakannya seoptimal mungkin agar lebih maju dalam berbagai bidang, dapat membuka cakrawala pemikiran yang ilmiah, dan dapat digunakan untuk menimbangkan sesuatu pekerjaan mana yang baik dan mana buruk. Rasa kalbu atau hati nurani manusia dapat memilih secara langsung mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Salah satu rasio manusia yang paling terkenal adalah rasio emas atau golden ratio, yang memiliki nilai matematis sekitar 1000,618. Rasio ini ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni rupa klasik hingga struktur bangunan dan komposisi musik. Dalam tubuh manusia, rasio ini sering digunakan untuk mengukur proporsi wajah, panjang jari-jari, dan bahkan distribusi berat badan. Misalnya, dalam seni rupa, golden ratio sering digunakan untuk menentukan proporsi ideal wajah manusia, di mana lebar bagian tengah wajah dibagi dengan lebar bagian sampingnya akan mendekati nilai 1,618. Selain golden ratio, terdapat juga rasio-rasio lainnya seperti rasio lebar pinggul ke pinggang, yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk menilai risiko penyakit terkait obesitas. Rasio-rasio semacam ini dapat memberikan gambaran tentang kesehatan fisik seseorang, serta memberikan panduan dalam desain produk-produk yang ergonomis dan estetis. Rasio manusia memiliki beberapa manfaat yang penting, antaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, yaitu rasio manusia memiliki dua macam ilmu yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, yaitu ilmu nomotetikal atau hukum sebab dan akibat, dan ilmu rasa atau ilmu normatif. Yang kedua, mengatur dan memilih. Rasio manusia dapat memilih secara langsung mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, membuka cakrawala pikiran ilmiah. Dengan rasio yang sehat, manusia dapat menggunakannya seoptimal mungkin agar lebih maju dalam berbagai bidang dan dapat membuka cakrawala pikiran yang ilmiah. Yang keempat, menghantarkan manusia kepada pemahaman tentang aspek fenomenal Tuhan. Dengan menggunakan rasionya, manusia dapat mengenali eksistensi Tuhan dan ditemukan melalui kerja rasio. Tetapi rasio sifatnya terbatas, sehingga Tuhan perlu menurunkan petunjuk kepada manusia lewat seorang nabi yang berupa wahyu. Yang kelima yaitu mengartikulasikan amanah yang diberikan dari Tuhan. Dengan rasio, manusia dapat mengartikulasikan amanah yang diberikan dari Tuhan kepadanya, seperti meletakkan kerja kognitif terhadap berbagai macam aspek keduniaan. Dengan rasio, manusia dapat mengaktualisasikan amanah yang diberikan dari Tuhan kepadanya, seperti meletakkan kerja kognitif terhadap berbagai macam aspek keduniaan, sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai universal kehidupan umat secara etis.
Rasio juga memiliki hubungan erat dengan daya pikir, penalaran, dan akal budi.